Hari ini, seorang anak di Pakistan menyusun ribuan bata demi membayar hutang kakeknya sejak 23 tahun lalu. Ia satu dari 50 juta jiwa yang terjebak perbudakan modern di 160 negara pada 2026. Di balik megahnya Gedung Doha, pesisir Indonesia, dan menara Sihanoukville, ada fakta kelam yang disembunyikan. Saat ini, perbudakan bukan cuma sisa sejarah. Praktik ini jadi industri miliaran dolar yang digerakkan oleh data, paspor, dan kebisuan. Dari pasar gelap yang menukar manusia lebih murah dari ponsel hingga kapal yang tak pernah pulang. Inilah ekonomi dunia yang paling gelap. Kita mulai dari negara yang sulit dicari di peta, Mauritania. tempat bertemunya Sahara dan Atlantik. Negara ini adalah yang terakhir di bumi menghapus perbudakan. Baru terjadi tahun 1981. Lebih parahnya, Memiliki manusia baru dipidanakan tahun 2007. Saat pemilik budak pertama diadili aturan itu. ia divonis cuma 6 bulan penjara. Indeks perbudakan global 2023 mencatat Mauritania di posisi ketiga kasus perbudakan modern per kapita. Perkiraan terendah menyebut 40 hingga 90 ribu jiwa diperbudak. Beberapa lembaga yakin angkanya menyentuh 900 ribu jiwa. Hampir seperlima populasi. Kenapa ini terus bertahan? Karena perbudakan di sini dipandang sebagai kasta. Bukan kejahatan. Suku Beidan berkulit terang telah berkuasa berabad-abad. Suku Haratin berkulit gelap melayani mereka turun-temurun. Rantai perbudakan diwariskan dari keluarga. Akarnya lebih tua dari perdagangan budak Atlantik. Murni dari ekonomi lintas Sahara sebelum kapal Eropa tiba. Lalu mengapa dunia bungkam? Jawabannya ada pada sosok pelawannya, Biramdah Abeid. Keturunan budak. Memimpin gerakan anti perbudakan tahun 2008. Ia meraih penghargaan Hak Asasi Manusia PBB tahun 2013. Ia sering dipenjara, bahkan masuk ke parlemen dari dalam selnya. Pemerintah Mauritania terus menyangkal masalah ini. Banyak budak juga pasrah. Tradisi mengajarkan menentang sistem sama dengan merusak dunia. Jika di sini perbudakan diwariskan secara rahasia, lokasi berikutnya justru menjual manusia secara terbuka. Libya dulunya gerbang yang makmur. Sebelum perang, saudara, mereka punya standar hidup tertinggi di benua Afrika. Kini kondisinya sungguh kelam. Setelah kehancuran politik bertahun-tahun, kejahatan kuno muncul lagi secara terbuka. Pasar budak di tempat umum. Puluhan ribu migran Afrika melintasi Libya tiap tahun demi mimpi Eropa. Mereka ditangkap bukan oleh penyelamat, tapi sindikat dan milisi. Pernahkah Anda berpikir harga nyawa di negara tanpa hukum? Pengamat mencatat penjualan manusia secara publik seharga $400 per orang. Lebih murah dari ponsel kelas menengah. Mereka dipaksa kerja bangunan, bertani, dan jadi asisten rumah tangga. Pusat penahanan beroperasi dengan kondisi yang disebut sebagai penyiksaan sistematis. Jika tebusan tidak dibayar, mereka dijual lagi ke penawar lain. Organisasi Internasional untuk Migrasi mencatat lebih dari 700.000 migran di Libya saat ini. Sejak 2017, Uni Eropa mendanai lebih dari 450 juta euro ke pasukan Libya untuk mencegat migran di laut. Amnesty International menyebutnya sebagai bentuk keterlibatan kejahatan. CNN menyoroti pasar gelap ini pada 2017. Nyaris sedekade berlalu, lelang manusia itu masih berjalan. Beralih ke India. Raksasa ekonomi dan pelopor teknologi antariksa yang membebaskan ratusan juta warganya dari kemiskinan. Namun menurut Indeks Perbudakan Global 2023, India menampung korban perbudakan modern terbanyak di bumi, yakni 11 juta jiwa. Tiongkok menyusul di posisi 2 dengan 5,8 juta. Rusia, Indonesia, Turki, dan Amerika Serikat. Semua masuk 10 besar. Bayangkan satu keluarga di desa. Darurat medis melanda. Anak butuh operasi, atau orang tua pingsan, tak ada bank, asuransi, atau bantuan pemerintah. Keluarga ini akhirnya mendatangi tuan tanah lokal yang meminjamkan $50. Sebagai ganti, mereka harus bekerja di pabrik batu bata sampai hutang lunas. Inilah jebakannya, dengan bunga tinggi dan biaya tersembunyi untuk makan, air, dan alat. Hutang mereka bukannya susut tapi membesar. India telah mengesahkan hukum anti kerja paksa sejak 1976.
Aturan ini berumur hampir 50 tahun. Namun anehnya, Negara ini tetap memimpin perbudakan dunia. Hukum tertulis jelas, tapi penegakannya nihil. Kini mari menuju perbatasan Pakistan. Buku catatan hutang tersebut punya nama khusus di sana. Satu keluarga akan menceritakan rincian bagaimana hitungan hutang itu bekerja. di Pakistan. Sistem ini dinamakan pesgi, berjalan di pabrik batu bata Punjab dan Sindh. Dan satu keluarga di Guruntar bisa menjelaskan cara kerjanya. Vasanti berumur 70 tahun. Tangannya terus mencetak bata seumur hidupnya. Ia bekerja dengan putranya Poonjo, istrinya Rani, dan cucu 12 tahunnya. Dilip. Keluarga ini meminjam uang dari bos pabrik 2 dekade lalu untuk tagihan rumah sakit. Poonjo memberi cap jempol karena buta huruf. Ia tak pernah lihat kontrak itu lagi. Hari ini, 5 orang itu mencetak 1.500 bata setiap hari. Mereka diupah $1,5. Sang bos klaim $1,5 lagi dipotong untuk cicilan hutang. mereka mengira sisa hutangnya $560. Namun tak bisa memeriksa faktanya. Mari berhitung. Potongan $1,5 per hari selama 23 tahun hasilnya lebih dari $12.500. Semua demi membayar tagihan medis $50. Kenapa mereka tetap di sana? Ada alasan yang jarang disorot Barat. Di Pakistan yang mayoritas Muslim, Kasta kuno Hindu masih kuat. sekitar 2 juta umat Hindu menetap di sana. Mayoritas di Sindh, dan sebagian besar adalah Dalit. Golongan yang dulu diharamkan untuk disentuh. Keluarga Megwar adalah kaum Dalit. Mereka tak bisa pergi, karena dunia luar pasti menolak mereka. Kondisinya sangat brutal. Suhu gurun bisa mencapai 122 derajat Fahrenheit. Pabrik membakar hingga 2000 derajat. Ada sekitar 20.000 pabrik beroperasi di sana. Konstitusi Pakistan telah melarang kerja paksa sejak 1992. Sekarang 2026, organisasi hak anak telah membebaskan 18.000 pekerja. Namun malam ini, keluarga Megwar akan tidur di atas debu dengan status berhutang. Kita melewati 5 negara dan 3 benua. Tolong beritahu, dari mana Anda menonton? Tulis negara Anda di komentar agar kita tahu sejauh mana video ini tersebar. Kini menuju perhentian terakhir. Bagi perempuan di sistem ini, Harganya sangat berbeda. ini bukan bagian terpisah dari perbudakan. Ini adalah sisi kelam yang jarang diberi nama. Di Mauritania, Saat wanita diperbudak, bayi yang lahir otomatis jadi milik pria yang menawannya. Tak peduli siapa ayah kandung anak itu. walau ayahnya sang majikan sendiri. Tubuhnya diubah jadi mesin pencetak pekerja. Inilah pondasi kasta Mauritania yang bertahan ratusan tahun. Aminetou Mint El Mokhtar berani melawan ini. Ia memimpin organisasi pembela perempuan di sana. Puluhan tahun ia mencatat kasus perbudakan wanita dan pernikahan anak di bawah ancaman nyawa. Pada 2010, ia meraih penghargaan hak asasi manusia Robert F. Kennedy. Ia tak pernah mundur. Ini tak hanya di Mauritania. Di Myanmar, pasca kudeta 2021, wanita di perbatasan Kachin dan Shan jadi incaran sindikat. Mereka dibawa ke perbatasan Tiongkok, masuk wilayah yang krisis wanita akibat kebijakan satu anak selama puluhan tahun. Human Rights Watch mencatat ribuan kasus ini. Jika isu ini penting untuk Anda, ketik angka 1 di komentar. Itu saja. Sekarang kita terus melangkah. Dari tradisi kuno, Kita beralih ke ranah baru yang belum ada sedekade lalu. Di kota Sihanoukville, Kamboja, menara kaca dan kasino mewah berdiri di pesisir laut Tiongkok Selatan. di dalam kompleks tembok dengan kawat berduri, bentuk perbudakan baru sedang beroperasi. Semua berawal dari iklan lowongan kerja. Ditulis pakai bahasa Inggris rapi pada situs profesional untuk jabatan digital bergaji tinggi di Asia Tenggara. Pelamarnya adalah kaum terpelajar. Mereka melek teknologi. Mereka terbang lalu mendarat. Seketika itu paspor mereka ditahan. Gerbang dikunci rapat. Di dalam, Mereka dipaksa duduk depan layar 16 jam sehari. Mereka menjalankan penipuan yang oleh FBI dijuluki penyembelihan babi, yakni penipuan investasi dan asmara panjang yang mengincar korban asing. terutama di Amerika Serikat. Studi Institut Perdamaian Amerika Serikat 2024 memperkirakan penipuan ini merampas $75 miliar dari korban Amerika per tahun.
jauh melampaui seluruh ekonomi Kamboja. Kantor PBB urusan narkoba dan kejahatan mencatat lebih dari 220.000 orang diselundupkan ke berbagai kompleks Kamboja. Myanmar, dan Laos. Setelah pers membongkar skalanya, otoritas Kamboja merazia sejumlah titik pada 2024. Namun sindikat dengan cepat pindah ke Ka Park di Myanmar, juga ke zona ekonomi khusus di wilayah utara Laos. Di era digital ini, perbudakan telah pindah ke ranah maya. Di balik pesan teks janji palsu yang menggiurkan, ada jiwa tersiksa yang tidak punya akses pulang. Dari gedung yang dibangun untuk menipu dunia barat, kita beralih ke menara yang dibangun agar dipuji oleh barat. Pemandangan kota Teluk Persia seperti Doha, Abu Dhabi, dan Dubai menjulang dari gurun layaknya mimpi yang mustahil. Namun pernahkah Anda sejenak bertanya siapa yang sebenarnya menyusun bata gedung pencakar langit tersebut? Jawabannya ada di dalam kerangka hukum yang disebut sistem kafala. Sistem ini mengikat hak pekerja migran untuk tinggal di negara tersebut pada satu majikan saja. Pekerja terbang dari Asia Selatan dan Afrika. Saat mereka mendarat, paspor mereka langsung disita tanpa izin sponsor tersebut. Mereka tidak bisa pindah kerja. Berlama dua tidak bisa pergi. Pada 2021, The Guardian menerbitkan liputan yang seharusnya mengguncang dunia. Antara 2010 saat Qatar ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia hingga akhir 2020, ada 6.500 pekerja Asia Selatan yang tewas di sana. Rata-rata 12 kematian setiap minggu. Angka ini datang langsung dari kedutaan India, Nepal, Bangladesh, dan Pakistan. Surat kabar itu mencatat jumlah aslinya hampir pasti lebih tinggi. Para pria ini tinggal di kamp pekerja yang jauh dari pusat perbelanjaan yang mereka bangun. Mereka bekerja di bawah terik panas yang melewati 110 derajat Fahrenheit saat upah ditahan. Dan ini sering terjadi. Tidak ada pengadilan tempat mereka mengadu. Di bawah tekanan internasional, Qatar mencabut syarat izin keluar pada 2020 dan menetapkan upah minimum. Organisasi Perburuhan Internasional menyebut reformasi ini bersejarah di atas kertas. Praktiknya, laporan pemantauan menunjukkan majikan masih menahan paspor. Upah masih dicuri. Dan pekerja yang protes tetap dideportasi tanpa sidang. Sistem yang sama berjalan dari Doha melewati Abu Dhabi hingga Dubai. Yayasan Walk Free kini memasukkan Uni Emirat Arab ke dalam 7 negara teratas di bumi untuk kasus perbudakan modern. Kita telah melintasi gurun, gedung pencakar langit, dan kompleks beton. Namun perhentian kita selanjutnya ada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh hukum negara manapun. Indonesia adalah negara yang terdiri dari 17.000 pulau dan salah satu armada penangkapan ikan terbesar di planet ini. Namun beberapa rahasia tergelapnya disimpan ratusan mil dari pantai terdekat. Inilah dunia perbudakan di lautan. Semua bermula dari perekrut di dermaga pelabuhan Asia Tenggara yang menyasar warga Burma, Kamboja, Laos, dan Thailand. Ia menjanjikan pekerjaan stabil, upah rutin, dan jaminan pulang dalam 6 bulan. Para pria itu setuju. Paspor mereka ditarik. Mereka naik ke kapal penangkap ikan jarak jauh, lalu selama berbulan-bulan, bahkan kadang bertahun-tahun, mereka tidak pernah melihat daratan lagi. Kapal-kapal ini disebut kapal hantu. Mereka beroperasi di perairan internasional yang di luar jangkauan pasukan polisi manapun. Para kru bekerja dengan sistem 20 jam, menarik jaring di lautan yang ganas, meminum air kotor, dan memakan ikan langsung dari tumpukan umpan. Saat pekerja jatuh sakit, terluka, atau sekadar protes, akibatnya sungguh mengerikan. Beberapa mayat ditemukan tersimpan di dalam mesin pembeku industri di antara hasil tangkapan. Mayat lainnya dibuang begitu saja ke laut. Pada 2015, 4 wartawan dari Associated Press menghabiskan 18 bulan melacak perahu-perahu ini. Liputan mereka membebaskan lebih dari 2.000 nelayan yang diperbudak. Karya itu memenangkan hadiah Pulitzer untuk pelayanan publik pada tahun berikutnya. Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Fasilitasi Perdagangan pada 2016 yang menutup celah masuknya makanan laut hasil perbudakan ke negara tersebut. Indonesia melarang penangkapan ikan asing di perairannya pada tahun yang sama. Laporan Walk Free tahun 2023 menyimpulkan bahwa hampir 2/3 dari semua kerja paksa di planet ini sekarang terhubung ke dalam rantai pasokan global. Udang murah di rak supermarket itu, makanan kucing yang ada di dalam kaleng itu, tuna di dalam kaleng tepat di sebelahnya.
Ada kemungkinan besar bahwa salah satu dari makanan tersebut ditangkap oleh seorang pria yang tidak pernah setuju untuk berada di sana. Brasil adalah raksasa pertanian global. Daging sapi, kedelai, Dan kayu dari sana memberi makan dan bahan bakar untuk dapur di seluruh dunia. dan jauh di dalam Amazon serta dataran luas Cerrado. Sebuah frasa Portugis kuno masih menyebutkan praktik brutal yang disebut trabalho escravo atau tenaga kerja budak. Perekrut bepergian ke daerah paling miskin di negara itu dan mengiming-imingi pekerjaan bagus di peternakan terpencil, Pekerja yang menerima tawaran itu diangkut ke perkebunan terpencil. di mana hukum tempat tersebut adalah apapun yang dinyatakan oleh pemilik tanah. Saat mereka tiba, mereka diberitahu bahwa mereka sudah berhutang pada bos. Untuk perjalanan bus, Untuk makanan, untuk sepatu bot di kaki mereka, satu-satunya tempat untuk membelanjakan upah mereka. Jika memang ada upah, adalah toko perusahaan dengan harga yang dipatok sangat tinggi, sehingga hutang hanya akan terus menumpuk. Penjaga bersenjata berpatroli di sekeliling wilayah itu. Hutan itu sendiri adalah temboknya. siapapun yang mencoba melarikan diri dapat diburu melintasi wilayah yang tidak ada peta yang bisa membantu mereka membacanya. Sejak 1995 Brasil telah menjalankan kelompok inspeksi seluler khusus. Sebuah unit reaksi cepat yang menggerebek peternakan ini dan membebaskan para pekerja. Pada 2003 negara ini meluncurkan apa yang dikenal secara lokal sebagai lista suja. Yaitu daftar kotor. Sebuah daftar publik berisi perusahaan yang ketahuan menggunakan tenaga kerja budak. Bank mencabut kredit mereka. Pengecer besar, termasuk Carrefour Brasil, memutus kontrak mereka. Daftar itu sempat ditangguhkan pada 2014 oleh gugatan hukum. Lalu dipulihkan pada 2017. Lebih dari 60.000 pekerja telah diselamatkan sejak program itu dijalankan. Perjuangan untuk martabat manusia. Di hutan hujan terbesar di bumi adalah pertarungan harian melawan geografi itu sendiri. Daftar ini bisa terus berlanjut. Perjalanan kita telah melintasi 9 negara. Tetapi dunia menyembunyikan lebih banyak lagi. Sebelum kita bertanya mengapa semua ini masih ada. Berikut 6 nama lagi yang pantas mendapat tempat di peta ini. Korea Utara. Menurut Yayasan Walk Free, Rezim di Pyongyang berdiri sebagai pemegang budak terbesar di planet ini. lebih dari 1 juta warganya sendiri dipaksa masuk ke camp dan tempat kerja. Negara bagian juga menyewakan pekerja ke negara tetangga Tiongkok dan Rusia. Lalu mengantongi bagian terbesar dari upah mereka. Sekitar 2,3 miliar dolar setahun. Setiap tahun. Untuk rezim Kim, Arab Saudi. Perbudakan di kerajaan itu secara teknis tetap legal hingga 1969, yang dihapuskan hanya ketika tekanan internasional tidak menyisakan pilihan lain. Hari ini, Arab Saudi menempati urutan keempat di dunia untuk jumlah kasusnya, tepat di seberang perbatasan. Di Yaman, Wilayah yang dikendalikan oleh gerakan Houthi menahan ribuan orang yang diperbudak yang jarang sekali diizinkan untuk didokumentasikan oleh wartawan luar. Republik Demokratik Kongo. Lebih dari 800.000 penduduknya hidup dalam perbudakan modern. Sekitar 20.000 dari mereka bekerja di tambang kobalt tradisional di timur negara itu. Memasok logam yang memberi daya pada baterai di ponsel Anda. Laptop Anda. Mobil listrik Anda. Nigeria. Kelompok militan Boko Haram mengoperasikan salah satu model rekrutmen paling sinis di planet ini. Mereka meminjamkan uang kepada pengusaha kecil Nigeria. Ketika pinjaman tidak dapat dibayar kembali, peminjam mendapat pilihan. Bergabung dengan kelompok itu atau menghadapi konsekuensinya. Tiongkok. Walk Free dan beberapa badan perserikatan bangsa-bangsa telah mendokumentasikan kerja paksa sistematis di antara minoritas Muslim Uighur di Xinjiang, Yang terkait dengan ladang kapas. pertanian tomat, dan pabrik polisilikon yang memasok banyak pakaian dan panel surya dunia. Dan Eritrea. Sering disebut Korea Utara di Afrika. Program layanan nasionalnya, yang resminya berdurasi 18 bulan. Dalam praktiknya, telah diperpanjang menjadi 10 tahun, 20 tahun. Hingga seluruh masa kerja. Perserikatan bangsa-bangsa telah mengklasifikasikannya sebagai kerja paksa yang dipaksakan oleh negara. Walk Free sekarang menempatkan Eritrea di urutan kedua di dunia untuk jumlah kasus. Tepat di belakang Korea Utara sendiri. 6 nama lagi. 6 alasan lagi.
Lalu bagaimana pada 2026? Di era konektivitas dan kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, semua ini masih mungkin terjadi. Untuk memahami alasannya, Para sarjana yang mempelajari perbudakan modern sering memulai dengan 3 kondisi. Seseorang berada dalam perbudakan menurut mereka, ketika mereka tidak bisa pergi, ketika mereka hanya dibayar dengan makanan dan tempat tinggal. 3 kekuatan menjaga definisi itu tetap hidup. yang pertama adalah kemiskinan yang ditumpuk di atas buta huruf. Dari tempat pembakaran batu bata di India hingga perkebunan di Brasil, para korban berbagi titik awal yang sama. Yang kedua adalah konflik. Dari Libya hingga Myanmar hingga Republik Demokratik Kongo, ketika sebuah negara runtuh, supremasi hukum adalah hal pertama yang lenyap. Kekuatan ketiga adalah permintaan global. Yayasan Walk Free menemukan bahwa negara-negara G20 mengimpor sekitar 468 miliar dolar barang yang berisiko tinggi dibuat oleh kerja paksa setiap tahun. Elektronik, pakaian, Minyak sawit, panel surya, ikan. Hampir 2/3 dari semua ini di planet ini sekarang mengalir melalui rantai pasokan global. Perbudakan pada 2026 bukanlah kegagalan lokal. ini adalah sistem global. Dan kami menjanjikan satu jawaban lagi. Mengapa mereka tidak pergi saja? Karena struktur di luar kehidupan budak seringkali sama terkuncinya dengan struktur di dalamnya. Kasta, buta huruf, Pengondisian agama di Mauritania. Dan akhirnya, dunia fisik, penjaga bersenjata di peternakan Brasil. Sahara yang terbuka. kompleks terkunci di Sihanoukville, lautan lepas. Sangat sering. Sama sekali tidak ada tempat untuk lari. Setelah semua yang baru saja kita saksikan, beri komentar 1 jika ini mengubah cara Anda berpikir tentang barang yang Anda beli. Beri komentar di UA jika Anda sudah tahu. Tautan ke Yayasan Walk Free, ke Anti-Slavery International. Dan ke Society for the Protection of the Rights of the Child ada di deskripsi. Di sanalah data dan halaman donasi berada. Dan bagikan ini, kebisuan adalah alat tertua pemilik budak. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.